Ada nggak? Sama Bang. Ini yang Apa yang sama? sama. Apa yang sama? Yang saya tanya, Nabi Musa dan kaumnya menerima Torah. Kristen menerima apa? Ada Torah. Torahnya itu untuk Bani Israel, Bang. Yeremia 31, nomor 32, 33. Ulangan 33, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Gitu loh. Kristen Kristen ini nggak ada urusannya dengan kitabnya orang Yahudi. Saudara hanyalah penumpang gelap yang menganut ajaran Roma Yunani, menempelkan diri kalian ke sana dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama lain. Kitab Tanakh Perjanjian Lama itu milik orang Yahudi, bukan milik kalian. Begitu, saudara. Bang, lari dari kebesaran ini, Bang. Ya, sekarang apa ketetapan Tuhan? Apa ketetapan Tuhan yang datang kepada Kristen? Apa? Kok lari pula? Anda nggak pernah menjawab. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, Saksi Yehova, apalagi Ortodoks. Apa ketetapan Tuhan dari agama-agama yang saya sebutkan tadi? Ada? Ada. Coba, ada. Di mana? Apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya dan siapa nabinya? Mana deh? Coba. Apa nama kitab yang berasal dari Elohim yang untuk orang-orang Kristen ini, sekte-sekte Kristen ini? Ya, silakan. Dan siapa nabinya yang datang kepada kalian orang-orang Kristen ini? Silakan. Seperti itu ya, Bang. Iya. Saya cari, Bang, ya. Silakan. Saya lanjut nonton film kalau gitu. Bentar. Cuman 1 menit, Bang, udah dapat. Oh, 2 menit ya. Terlewat. Kita buka keluaran. Dan setelah itu, ya, silakan. Kita Apa yang Anda ingin katakan sekarang? coba. Yang kita dapat di Keluaran 12 ayat 9, tapi ini yang cepat. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Keluaran berapa? Sebab setiap orang yang makan 12 ayat 19. Oke. Silakan. Atau Keluaran 12 ayat 48. Boleh juga. Ya. Dikatakan sini. Keluaran 12 ayat 48. Tetapi apabila seorang asing yang telah menatap padamu dan merayakan Paskah bagimu, ini ada orang asing ini, Bang, bukan Bani Israel. Oke, terus. Di Israel itu sudah ada Bani Israel, sudah ada orang Israel, orang asing yang bukan Bani Israel. Tapi dia mengikuti ketetapan Tuhan di situ. Terus hubungannya dengan Kristen? Pertanyakan kita dari mana? Iya, Anda harus belajar lagi nih. Kita ini orang asing. Oke. Anda ada di situ. Yang mengikuti. Anda ada Kita pada ini saat orang asing yang mengikuti. Iya, itu ero nu terserah nu lah. Sekarang permasalahannya itu berbicara orang asing yang hidup di tengah-tengah Nabi Musa dan Harun, betul? Oke. Ada nggak di situ? Ya, silakan. Aduh, lebay kali, Bang. Anda nggak bisa nipu. Perjanjian baru. Ini adalah ungkapan Tuhan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berbicara mengenai keluarnya mereka dari tanah Mesir. Apa hubungannya dengan Kristen hari ini, coba? Ini lanjut, Bang, ya. Silakan. Lanjut, Bang, ya. Ya, silakan. Jadi enggak benar ya. 28. Apa? Matius 28 ayat 19. Silakan. Matius 28 ayat 19 Silakan. dan 20.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pesan kepada orang Israel, Bani Israel. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini bagian kita, Bang. Kita Oke, saya tepuk tangan untuk itu. Oke, Bang. Bang, gini, Bang. Bang, pembicaraan begini, yang saya heran dengan Muslim begini. Kenapa Tuhan yang mengajar kepada orang Israel melalui Taurat berbeda dengan Tuhan yang mengajarkan kepada orang Muslim? Kenapa Anda mengatakan berbeda? Kenapa Anda mengatakan berbeda? Dengan apa yang saya lihat. Iya, apa? Kenapa Anda Pengajaran mengatakan orang berbeda? Israel seperti tadi. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang di Taurat itu tidak ada di Islam, di Muslim. Loh, Anda Contoh, kok ketika saya diskusi dengan orang bukan penyakit jiwa kan ini? Iya kan? Sekarang kalau saya tanya balik kepada Anda, apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama? Sama. Oke, Yahudi ibadah hari Sabtu, kamu ibadah Minggu. Yahudi tidak makan babi, kamu makan babi. Bang. Saya tidak tanya Advent. Saya tidak makan babi, Dengarkan. Saya tidak tanya Advent Anda. Yang saya tanya adalah agama Kristen mula-mula yang kalian pelintir menjadi Advent. Catat itu. Oke? Sekarang tempat ibadahnya orang Yahudi di sinagoge. Kamu di gereja. Sama? Sama enggak? Orang Yahudi tidak pernah mengkitabkan perjanjian baru. Kalian mengkitabkan perjanjian baru. Orang Yahudi tidak pernah merasulkan Paulus. Kalian merasulkan Paulus. Ingat, Advent itu berdiri baru 200 tahun kurang lebih. Catat itu dulu. Atau perlu saya ajari tentang sejarah Advent. Advent itu berdiri karena kekecewaan orang-orang di dalam yang tadinya beragama Kristen. Tapi melihat ternyata kok kenapa kita beragama Kristen, kitabnya orang Yahudi, di situ dilarang makan babi, di situ disuruh sabat, kenapa kita jadi Minggu, kenapa tidak bersunat, kenapa kita tidak kemudian jangan makan babi. Disitulah kemudian orang-orang Kristen ini membuat agama baru lagi, menyamakan dirinya dengan Yahudi. Pret, Yahudi palsu, kalianlah itu Advent. Yahudi palsu yang dinubuatkan, yang diceritakan dalam Wahyu 3 nomor 9. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi adalah jemaat setan. Baca itu kitab. Jadi Advent itu dikatakan jemaat setan. Coba Anda baca Wahyu 3 nomor 9. Benar nggak Advent disebut jemaat setan? Ayo, berani baca? Sudah. Iya, Anda baca dulu Wahyu 3 nomor 9. Di situ jelas dikatakan Advent adalah jemaat iblis. Jadi jangan sok paten. Jangan sok paten, Pak. Jangan sok paten. Advent itu jemaat setan. Baca. Kenapa nggak berani baca? Kenapa nggak berani? Ayo baca. Baca. Ya silakan. Wahyu 3 ayat 9. Ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkuri depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Siapa yang bukan orang Yahudi mengaku Yahudi? Islam atau Advent? Masih mau? Masih mau nyamar jadi iblis? Abang bilang itu Advent. Iya, Jadi abang pasti bilang dong. itu Advent. Saya katakan Advent. Kapan? Ayat Apa? itu kapan? Kapan apa? Abang bilang Advent baru 200 tahun. Yes. Abang bilang Advent baru 200 tahun. Betul sekali. Benar sekali. Advent, Katolik, Protestan, seluruh Kristen yang bukan Yahudi menggunakan kitab Yahudi, seluruhnya jemaat iblis. Advent kah dia, Katolik kah dia, berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Anda baca. Bukan Yahudi, tapi ngaku-ngaku Yahudi. Jemaat apa katanya? Jemaat setan. Ingkar lagi. Padahal sudah tertulis di kitabmu. Ingkar lagi. Mau sampai kapan kalian dongok? Tertulis Sudah. di Wahyu 3. Silakan Anda keluar dari situ kalau Anda berani.
Kalau Anda bisa, silakan. Keluarkan diri Anda dari jemaat iblis, silakan. Tadi kan saya sudah bilang, kita bagian dari Matius 9. Hai. Matius tadi. Saya tidak, Matius 28. saya sudah sampai di puncak kesabaran, abangku. Sekarang Anda tunjukkan bahwa kalian itu orang Yahudi, silakan. Tadi saya bilang tadi di Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya tidak Kita minta tidak mengaku itu. Yahudi, Bang. Saya tidak minta Anda kemudian menunjukkan data itu. Tunjukkan kepada saya kalau kalian itu adalah orang-orang Yahudi. Silakan. Bang, saya tidak mengaku sebagai orang Yahudi, Bang. Lalu Saya mengaku siapa? sebagai orang Manado, Lalu kenapa orang ada Indonesia. kitabnya? Lalu kenapa ada kitabnya orang Yahudi dalam agama Anda? Tadi Matius 28 ayat 19 dan 20, kita Oke. bagian di situ. Tapi saya tidak. Bagian di Ini mana? kan yang mengaku. Bagian di mana? Ya, Bagian di mana? Ya, dengar. ya silakan. Dengar. Silakan. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Saya kan tidak menyebut diri saya orang Yahudi, Bang. Saya menyebut dari awal saya orang Manado. Iya, Saya tidak terus? menyebut kalau saya menyebut diri saya orang Yahudi, berarti saya bagian dari ayat ini. Tapi saya tidak menyebut saya orang Yahudi, Bang. Serius itu? Jangan buat abang begitu. Ya, Oke. saya tidak pernah mengaku seperti orang Yahudi. Baik. Tapi ini Bang, ini Oke. yang. Oke. Tunggu Bang. Silakan. Sekarang gantian. Oke. Gantian. Enggak, tunggu dulu. Gantian, Bang. Tunggu dulu. gantian dulu, Bang. Sabar dulu. Orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen oleh Paulus disebut mereka itu adalah Yahudi rohani, betul? Kutanya dulu samamu. Benar enggak? Orang Kristen disebut oleh Paulus pendiri agama Kristen yang nanti dipelintir lagi menjadi Advent. Ayat. Oke? Ayat. Bilang Roma, ayat mana? Saya baca. Roma 2 nomor 28 sampai 29. Roma 2 Ya, silakan. 28 29. Oke. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah yang Oke. disebut tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Tidak nampak, Bang. Ya. Tidak nampak. Siapa itu? Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara Siapa rohani, itu? bukan Siapa secara itu? hurufiah. Maka pujian lanjut. Maka pujian baginya bukan datang dari manusia melainkan dari Allah. Wow. Ya, terus? Hebat sekali, Bang. Siapa Pujian itu? itu datang bukan dari manusia tapi dari Allah. Orang-orang yang seperti itu. Yang tidak nampak. Terus? Hah? Itu siapa? Kristen itu kan? Ini pujian bukan Kristen pujian kan? bukan datang dari manusia. Kristen bukan? Ini Kristen kan? ya, dengar Bang. Iya. Nggak bilang di sini Kristen. Iya, Maka siapa pujian baginya lagi yang datang bersunat bukan dari rohani? manusia melainkan dari Allah. Siapa yang bersunat rohani? Ayo, Yahudi atau Kristen? Kan bagus, Bang. Pujian itu datang bukan dari manusia tapi dari Allah. Kan bagus, Bang. Di mana Tuhannya Yahudi memuji orang-orang di luar Yahudi di mana? Ayat ini mengatakan maka pujian baginya bukan datang dari manusia melainkan dari Allah. Kata Ya, siapa? saya imani ini, Bang. Kata Dari siapa? Allah. Ini. Kata siapa? Ini ayat yang Abang Iya, berikan ini, kata Bang. siapa di situ? Siapa yang mengatakan itu? Ini ayat yang beri Abang yang Siapa kasih ya? ini ayat, Bang. Iya, kan siapa? Abang yang Siapa? kasih ayat yang Iya, saya baca. siapa yang mengatakan itu? Rasul, Bang. Rasul siapa? Rasul Paulus, Bang. Rasulnya siapa itu? Rasulnya Yahudi atau rasulnya Kristen? Rasul Tuhan itu, Bang. Rasul itu Tuhan. Rasul dari Tuhan itu, Bang. Masolang, Tuhan siapa? Rasul itu dari Tuhan itu, Bang. Tuhan siapa yang mengutus? Coba tunjukkan di mana dalilnya? Di mana? Udah, Yesus sekarang saya, Yesus Bang. saja Gantian, Yesus saja Bang. tidak pernah mengutus Paulus. Di mana Yesus pernah Bang. mengutus Paulus? Gantian. Hmm. Ada, Bang. Ada. Di mana? Di Gantian, mana? Bang. Di mana? Di mana? Sekarang saya mau tanya. Bertanya Nah, lagi. ini sekarang saya mau bertanya. kepada Bertanya Abang. terus, bertanya terus. Tidak ada satupun pertanyaan saya dijawab. Itu udah, Bang. Ada. Nggak, mana ada. Bertanya aja terus sampai bokek sampai mati. Kerjamu cuman bertanya terus. Ayo,
Oke, Bang. Dari tadi ini, Bang, Abang dari kan bilang tentang dari tadi data pertama, tema pertama lari. Bagaimana kemudian ada Maria menyembah anak kandungnya kabur. Nggak berani bahas lagi. Lari membahas tentang Al-Quran, 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 Al-Quran. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam beda. Sementara Tuhannya mereka sama katanya. Merangkat dari kubur, Tuhannya Yahudi. Izinkan saya boleh bertanya? Boleh saya bertanya? Boleh. Yesus, utusan Bang. Tuhan Kita untuk kan Bani sharing Israel. ini, Bang. Iya, bukan sharing ini. Bukan sharing. Kalau sharing itu enggak begitu. Jangan Bukan sharing. Anda hanya mencoba untuk menipu publik. Sekarang begini. Saudara coba ketika Yesus mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengutuk orang Israel, Yerusalem seluruhnya, termasuk Paulus, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, sampai kapan orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli kitab tidak melihat Yesus sejak hari itu? Sampai kapan? sampai kematiannya, Bang. Sampai engkau berkata, sudah dijawab sendiri oleh Yesus di situ. Sampai engkau berkata, Anda ngarang lagi. Itulah kelebihan Advent itu begitu. Suka menipu diri sendiri. Saya lebih tahu. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika ada makhluk asing keluar dari kubur pada hari ketiga, apakah murid-murid atau orang-orang Farisi yang ada pada situ berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Berkata atau tidak? Nggak tahu. Tidak berkata, berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Ini, Bang. Udah. Sudah. Udah, Bang. Sudah. Tuhan Yesus mengatakan demikian karena ketika dia bangkit dari kubur, dia sudah bukan menampakkan kepada semua orang. Mulai ngaco. Tapi kepada Engkau tidak akan melihat aku lagi. Benar nggak itu? Tidak akan dilihat lagi. Benar nggak? Ya, karena ketika Tuhan Yesus bangkit, dia berarti- nggak menampakkan kepada semua orang. Jadi mereka tidak melihat dia lagi. Jadi yang makan ikan goreng siapa? Yesus. Tapi kan bukan untuk semua orang bisa melihat dia. Engkau, Hanya Yerusalem, orang-orang Yerusalem, seluruh termasuk muridnya, engkau tidak akan melihat aku lagi. Oh? Baca data itu lengkap. Matius 23 nomor 1 sampai 39 Anda baca. Lepaskan dulu doktrin Kristen Anda, Advent Anda. Jangan Anda duduk di situ seakan-akan Anda yang dikatai di situ sama Yesus. Kalian itu penumpang gelap. Anda turun. Saya nggak suka orang bodoh, sombong, bahlul, dongok, tolol. Apalagi sudah tua. Jadi teman-teman sekalian, Yesus berkata kepada Bani Israel, seluruhnya Bani Israel, Yesus katakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Si penipu tadi, dia mengatakan apa? Kepada semua orang, tapi kepada murid-muridnya masih. Inilah kan ya? Inilah orang-orang penipu itu. Yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karakter mereka seperti iblis. Seperti setan. Suka melawan apa yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Dipretelin lagi. Itu hanya untuk kampret. Itulah, kita mau ajak kau diskusi baik-baik, tapi otakmu rusak. Otakmu robek. Kenapa bisa otakmu robek? Karena kamu menajiskan kemuliaan Tuhan dengan mendudukkan setara dengan makhluk yang keluar dari kuburan. Itulah kau. Kasihan. Kita berusaha untuk mewaraskan, tapi dia berusaha tetap gila.
tidak semua memang orang bisa waras. Orang gila itu sulit untuk diwaraskan, teman-teman. Kecuali dia punya niatan yang kuat untuk jadi waras. Sudah sesat, sudah bodoh, blow on, tolol, goblok, bahlul, dongo, kampret. Malah tertawa di atas kedongoannya. Kita berusaha untuk mewaraskan, dia nggak mau waras, tetap aja mau gila. Kita jambak lagi, teman-teman. Kita masih ada waktu 1 jam. Silakan teman-teman Oten, minta permintaan. Tapi jangan blow on kayak tadi ya. Udah dikasih waktu panjang lebar, kosong isinya. Tuhannya umat Islam beda dengan Tuhannya Yahudi. Kenapa bisa? Syariatnya, hukum-hukumnya berbeda. Di Islam itu kurban bukan untuk dosa, tapi kurban untuk mendekatkan diri. Sudah kujawab. Kurban di Islam mengikuti milah Abraham, bukan mengikuti ajaran Musa. Karena perintahnya mengikuti milah Abraham. Ajaran datang kepada Musa hanya untuk kaumnya, Bani Israel. Giliran dia ditanya, Syama. Kalau Tuhannya Yahudi dengan Tuhanmu Syama? Syama. Siapa nama ibunya Tuhannya Yahudi? Bingung. Siapa nama emaknya Tuhannya Kristen? Maria. Sampai kapan emaknya menjadi emaknya Tuhan lo? Sampai dunia dalam berita. Nah, aneh kan? Kenapa bisa begitu? Karena kami Isai rohani. Emosi dia dibilang Wahyu 3 nomor 9. Ngamuk dia. Iya kan teman-teman? Jelas itu. Nah, berat. Iya memang berat. Mau kayak mana? Penumpang gelap. Bukan bagian dari pengajaran Yesus. Mana ada Yesus mengenal mereka? Gak ada Yesus mengenal mereka. Yesus hanya ingin dikenal sebagai rasul. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, manusia suci yang lahir tanpa ayah hanyalah rasul bagi kaumnya Bani Israel. Dan kedatangannya hanya untuk orang-orang yang sesat dari kalangan Bani Israel. Itu sesuai dengan pengakuannya. Bahkan dikatakan, aku datang untuk orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar. Ya, kenapa umat Islam tidak beriman kepada Yesus? Ya karena kami orang benar. Yesus datang hanya untuk orang berdosa, ya kalianlah itu. Benar kan? Iya. Yesusnya yang berkata, aku datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang-orang benar. Bukan untuk orang benar aku datang, tetapi untuk orang berdosa. Ya. Siapa yang percaya kepada dia? Ya. Orang berdosa. Kalianlah itu. Di dalam Lukas 5 nomor 32. Situ diterangkan. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Kita tidak masuk menjadi pengikut Yesus karena Yesus mengaku aku datang untuk orang-orang berdosa saja. Aku bukan orang berdosa, ngapain saya ikut samamu? Yang ikut samamu itu yang orang-orang berdosa aja. Karena engkau sendiri mengatakan itu. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk orang benar. Kita orang benar. Berarti wajarlah kalau kita tidak menjadi pengikutnya. Betul? Betul. Aku datang untuk orang berdosa. Nah, ketahuan tuh mana orang-orang berdosa. Ya, menjadi pengikut Yesus. Aku datang bukan untuk orang benar. Yesus datang nih, kita orang benar. Cuekin aja.
Karena dia datang bukan untuk kita. Kita kan orang benar. Tapi mereka yang tak benar harus jadi pengikut Kristus. Cak Ayu. Itu dalil. Janganlah ikut bilang, menista. Itu dalilnya. Jadi gitu teman-teman. Kembali kepada tema kita. Maria melahirkan anak kandungnya. Bukan anak tetangga. Tapi anak kandung. Anak kandungnya ternyata adalah Tuhan yang orang Kristen. Maka orang Kristen kita ajak berdialog. Saudaraku, kalian kan punya amanat agung. Diajarkan untuk mengajak semua orang, termasuk kami umat Islam, untuk menjadi pengikut Kristus. Makhluk yang keluar dari kubur. Tetapi sebelum ada tragedi itu, Yesus pernah berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti kalau yang dalam keluar dari kubur ini Yesus, bisa dilihat berarti kontradiksi. Kan gitu. Kemudian, ketika dia adalah Tuhan Anda, di sisi lain fakta yang ada dia adalah anak orang, maka Tuhan Anda itu mau sampai kapan? Dia punya ibu. Anda mengatakan, dulu waktu di bumi iya, ketika di surga enggak lagi. Berarti boleh enggak saya katakan, apakah dia anak durhaka? Karena pada saat dia susah, pada saat dia bayi, pada saat dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia dikandung dan dibesarkan, dirawat oleh seorang wanita yang bernama Maria. Tapi ternyata ketika dia lagi bahagia, sudah menjabat dia menjadi Tuhan. Jadi Tuhan dia justru Anda katakan bukan lagi ibunya, bukan lagi anaknya Yesus. Anda yang mana ini? Yang mana yang Anda harus pahamkan ke kami ini? Apakah Yesus ini lupa ibunya? Atau gimana? Kok dia bukan lagi ibunya anaknya, anaknya ibunya? Kenapa bisa? Oh, karena dia sudah jadi Tuhan. Justru karena dia sudah Tuhan, harus dia mengagumi, menyanjung, menjaga, memelihara ibunya. Harusnya dia mendudukkan ibunya duduk di atas tahtanya. Ada lagunya itu kan. Na 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 Apa perlu Tuhan Anda Bang Suma ajarkan nyanyian itu? Hah? Perlu? Kita susah payah dibesarkan ibu kita. Begitu kita besar, kita cari nafkah untuk menghidupi ibu, mendudukkan ibu sebagai wanita yang mulia, makhluk yang paling mulia. Keselamatan kita ada di kaki beliau. Tiba-tiba kita menjadi orang sukses. Bukan menjadi jenderal, bukan menjadi presiden. Menjadi Tuhan. Terus, setelah menduduki jabatan yang tertinggi, kamu lupa ibu yang mengandung lo. Yesus yang salah atau ini Kristen yang salah? Hah? Yesus di dalam Yohanes 2 nomor 4 memanggil ibu. Ibu.
Datang Kristus mengatakan, oh enggak, itu cuma numpang lewat, itu cuman alat, cuman dipakai doang sebagai cetakan untuk mencetak daging manusia. Betapa pilunya hati seorang ibu mengandungnya seorang diri. Memang ada mengundang berdua. Mengandungnya tanpa suami, merawat, tak ada yang memperhatikan. Ya toh? Begitu melahirkan di kandang binatang, sudah pasti nggak ada alat-alat kedokteran di situ. Dirawat, dibesarkan, begitu dia bayi besar, ibunya harus berjalan sampai ke Mesir. Berapa kilometer itu teman-teman? Ada yang tahu? Dari Bethlehem ke Yerusalem, ke Mesir itu berapa kilometer? Ada yang tahu? Coba searching dulu. Ayo. Coba. Dari tempatnya Yesus lahir sampai ke Mesir itu berapa kilometer? Atau waktu itu sudah ada kereta api? Ada pesawat, ada taksi mungkin, atau sepeda kumbang? Coba. Ada nggak yang menemukan jarak antara tempat kelahiran Yesus, Bethlehem, Yerusalem dengan Mesir itu berapa? 1 liter? Oh 1 liter? 120 kilometer? Yakin? Ah masa sih? Ah, yakin itu? Hah? Kurang lebih? Yang mana yang betul? Ada yang bilang 3 liter, 3 meter, 3 senti. Mana yang betul? 1 ons. Nah, bayangkan itu teman, jaraknya itu 1 ons. Dari Bethlehem, Yerusalem, Palestina, tempat Yesus lahir, sampai ke Mesir. 1 ons jaraknya. Bolak-balik. Jangan Anda pikir ke sana naik keledai atau naik onta atau naik kuda, terus kemudian pulangnya naik taksi. Ojek online. Apa itu namanya ojek online? Maxim. Cobalah bayangkan itu. Naik becak, meledak betisnya tukang becaknya merodah. Ada aja. Udah gurun pasir naik turun begini. Naik Grab? Enggak lah. Bayangkan bolak-balik. Begitu besar kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Lalu kemudian ternyata dia adalah Tuhan. Kan di dalam dalilnya Ibrani 13:8, kemarin, sekarang, dan yang akan datang, Yesus tetap sama kan? Iya kan? Diceritakan juga Markus 14:62, Lukas 22:69, dia naik sebagai anak Maria di atas surga kan? Iya. Begitu datang ibunya, ternyata dia dipanggil hamba. Wahai Maria hambaku. Kagetlah ibu. Apa kau bilang? Apa? Coba kau ulang. Coba berani kau bilang begitu? Apa coba? Hantam juga sapu hijau nanti mulutmu. Coba kau ulang. Wahai hambaku Maria. Aduh. Wahai Yesus. Wahai Yesus yang adalah Tuhanku dan adalah anakku. Maafkanlah ibumu yang adalah hambamu ini. Apabila aku mengandungmu, memberikanmu makanan yang tidak seharusnya dalam tubuhmu. Wahai anakku yang ternyata adalah Tuhanku. Maafkanlah aku yang adalah hambamu yang hina ini. Ketika engkau masih bayi,
Mana tahu aku lupa dan lalai memberikan kau makanan yang enak, minuman yang enak untukmu. Maafkan aku yang adalah hambamu sekaligus juga ibu kandungmu yang telah membesarkanmu. Jika kemarin selama kau di bumi aku tidak pernah menuhankan engkau, karena setahu aku engkau adalah anakku darah dagingku. Maafkan aku, wahai Tuhanku. Pecah saraf otak, gendang telinga pecah. Al-Quran mengatakan langit hampir saja hancur oleh karena pernyataan-pernyataan mereka yang irasional. Al-Quran mengatakan hampir langit ini pecah, bumi terbelah, gunung-gunung luluh lantak. Oleh karena ucapan mereka manusia-manusia culun. Dengan mengatakan bahwa anak orang ini adalah anak pencipta langit dan bumi. Keteteran ibunya mencari anaknya. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, ibu sang penyayang mencari buah hati. Dari lembah ke lembah, dari gurun Sahara, sang ibu tercinta mencari jantung hati. Dari dusun ke dusun, dari pelosok ke kota, sang ibu mencari anaknya. Ternyata anaknya jatuh di tangan si jahat, jadi RT. Setelah jadi RT, sang anak ingkar ibu. Belum juga jadi camat, lupa akan ibu. Ini ulah siapa melantik anaknya ibu. Anakku anak soleh, anakku anak berbakti, anakku anak muslim rajin menabung taat sujud. Siapa sih lo yang melantik anakku ini? Tadi dia imut-imut taat kepadaku. Masuk ke rumahmu kau jadikan jadi RT. Dulu saat aku bersama anakku tak pernah melamar jadi RT, apalagi jadi lurah, mimpi jadi camat. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi raja di atas raja. Kamu datang dengan asing, langkah tak terarah, melantik anakku. Lebih dari kapasitasnya yang tak memadai. Dia anak yang aku besarkan susah payah. Buah dadaku yang jadi saksi kesayangan. Tanganku yang meraba dari lemah jadi kuat. Siapa lupa deh manusia tak berotak. Anakku daftar jadi kepala sekolah pun tak pernah. Lo siapa manusia culun melantiknya menjadi raja di atas raja. Otak, otak, hei otak, bangunlah otak. Karena fungsimu adalah untuk berpikir. Otak, otak,
Bangunlah otak, jangan kau tertidur sebelum gelap malam. Tak, otak, berfungsilah otak. Lihatlah di toko-toko tak ada jualan otak. Otak, 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 jangan sampai otak udang. Seudang-udangnya udang tak ada nyembah udang. Berarti otakmu lebih rendah dari udang. Anak orang, sepupu orang, ponaan orang, orang sekampung. Jadikan orang, lu jadikan Tuhan. Sederhana kok itu. Sederhana. Makanya kalian sulit keluar daripada kaidah yang diatur oleh Al-Quran. Sulit. Ulaika hum, kata Al-Quran, mereka itu balhum adallu. Coba. Al-Quran menjelaskan itu tidak mungkin keliru kan? Itu iman kita umat Islam. Kita diajarkan untuk menjadi prajurit, menjadi pengikut, menjadi laskar. Tapi ditanya hal sederhana, melempem. Yerusalem ke Mesir 750 km. Alamak. Oke, teman-teman sekalian, mari coba kita gunakan akal sehat lagi. Kita gunakan akal sehat untuk berpikir. Rasionalkah ketika kemudian kasihilah Tuhanmu dengan akal, tetapi ternyata kita justru makin mematikan akal. Ayo teman-teman, saya masih ada waktu kurang lebih 50 menit untuk melanjutkan diskusi ini. Jangan tersakiti, itu cuma syair yang menggugah akal sehat. Pikirkan aja, renungkan aja. Ini kan pertanyaan. Ya toh? Pertanyaan, sampai kapan Maria menjadi ibunya Yesus? Sampai kapan Yesus menjadi anak Maria? Tegakah kemudian Yesus menanggalkan status ibu untuk dirinya terhadap Maria? Status anak untuk dirinya terhadap ibunda Maria? Tegakah? Ayolah, anaknya orang masa hilang? Ibunya orang kok masa dihilangkan? Status ibunya kok menjadi hamba? Status anaknya kok jadi Tuhannya? Ayolah temanku, gunakanlah akal sehat. Halo, semangat sore, saudara Aldos, blessing tandilinti mingkondong diobela nakeng kepolok na asubolong. Apa kabar? Baik, Bang Juma. Ya, buka kameranya saudara, kita diskusi. Iya, Bang Juma. Ya, silakan. Sampai kapan Maria ini kehilangan anak yang tadinya disayangi? Apakah dia akan kembali ke dalam pangkuan sang ibu, atau selama-lamanya dia tidak akan kembali lagi? Silakan. Halo? Yesus tetap anak Maria, Bang Juma. Ketika dia di surga, dia masih anak Maria. Iya, Bang Juma. Berarti saudara-saudara kita Kristen menyembah anak orang. Enggak begitu. Maria orang. Iya, tapi kan dia punya keilahiannya, Bang Juma. EGP dengan itu semua. Kita nggak sedang bahas apakah itu yang kau embel-embeli ke dia. Kalau udah di langit kan kembali ke tahtanya. Nah, setelah dia kembali ke tahtanya, apakah dia masih ibunya, anaknya Maria?
Bukan, udah jadi tahtanya, udah jadi semula. Berarti Maria yang tadinya ibunya menjadi apanya? Apa? Maria yang tadinya adalah ibu kandungnya sekarang menjadi apanya Yesus? Sudah tidak menjadi anaknya lagi kan, dia udah jadi Tuhan. Berarti Maria bagi Yesus sekarang ini apa? Maria sekarang ini bagi Yesus, Maria itu apa? Bagi Yesus. Hei! Sebagai bundanya. Sebagai bundanya. Buka kamera dulu kalau begitu. Sip. Berarti saudara-saudara kita Kristen sampai hari ini menyembah anak Bunda Maria kan? Anak manusia? Iya. Hei. Masalah generasi. Kalau Maria sendiri menyembah nggak kepada anaknya? Bunda Maria kan itu cuma hanya lewat saja Bang Juma. Ya, pertanyaan saya, apakah Bunda Maria menyembah juga anaknya hari ini? Buka ininya, buka kameranya. Supaya kita tidak kena pelanggaran. Apakah ibu kandung menyembah anak kandung? Iya. Apakah boleh dikatakan anak durhaka jika ibunya pun menyembah dia? Enggak anak durhaka lah. Lah, dia anaknya Maria kok ibunya nyembah dia? Durhaka dong. Durhakanya dari mana? Dia kan anak kandungnya Maria. Iya. Terus ibu kandung menyembah kepada anak kandung. Apa itu bukan kedurhakaan? Iya kan, menyembahnya itu kan bukan sampai cium-cium kaki Bang Juma. Ya bukan lagi mencium kaki tapi beribadah, mengibadahi, mentuhankan, mengilahkan. Masalah generasi. Di mana dong ada seorang ibu kandung mengilahkan anaknya, menyembah anaknya? Yesus kan bukan lahir sebagai manusia biasa seperti umumnya Bang Juma. Ya, justru karena itu maka Maria juga bukanlah seorang ibu yang pada umumnya. Harusnya dia memiliki kredit plus dari ibu-ibu yang lain. Karena yang dilahirkan ini adalah Tuhan. Masa disuruh juga menyembah? Berarti ente menyembah anak durhaka. Enggak lah. Kok enggak? Kok enggak? Kok enggak? Gimana sih lo? Ibu melahirkan Tuhan lo seorang diri, susah payah membesarkan, mengasingkan diri dari musuh. Masa begitu jadi Tuhan, ibu yang bersusah payah mengandung dan melahirkan ini justru menyembah kepada anaknya sendiri? Durhaka dong anaknya. Semua manusia yang pengikut Yesus itu kan dijamin masuk surga Bang Juma, termasuk bundanya. Jadi benar, Yesus itu disembah sama ibu kandungnya. Iya. Berarti Yesus ini termasuk anak durhaka atau bukan? Bingung ngejelasin anak durhaka. Iya. Kamulah anak, kamu punya anak, kamu hamil. Ya toh? Tiba-tiba anakmu ada. Kau besarkan dengan susah payah. Begitu anakmu punya jabatan, kau sembah anakmu. Durhaka enggak anakmu itu? Iya, durhaka. Allahu Akbar. Berarti selama ini kalian menyembah anak durhaka. Betul?
Bang Juma sama Nabi Isa juga. Ya, Nabi Isa tidak pernah disembah sama ibunya. Berbeda dengan Yesus. Ternyata disembah sama ibunya. Tapi di Al-Quran kan ada yang nyembah Nabi Isa itu dia. Ya itulah kalian. Kalianlah itu yang dikatakan. Kalian Masa? apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Bukan katanya. Dia sendiri yang mau. Masakan aku disembah berarti ibuku juga menyembah aku dong. Kalau ibuku juga menyembah aku berarti aku anak durhaka dong. Dan kalau itu terjadi berarti mereka orang-orang ini menyembah anak durhaka bukan menyembah Tuhan. Kalau anak durhaka itu anaknya membangkang. Itu anak durhaka Bang Juma. Oh Kalau ya, jadi maunya begini. Ibu, aku menyayangimu ibu. Silakan sembah aku ibu. Ayo ibu sembah aku. Sujudlah, beribadah kepada aku, berdoalah kepada aku ibu. Ibadahilah akulah Tuhanmu ibu. Akulah yang memenuhi segala-galanya untukmu ibu. Ayo sembah aku. Begitu. pada dasarnya Bunda Maria itu hanya perantara. Setelah udah melahirkan, walaupun tanpa Bunda Maria juga, dari bayi juga dia udah bisa apa-apa. Maksudnya dia anak tentara. Mas, iya sebenarnya bisa aja dia itu berkembang sendiri gitu tanpa. Gimana ceritanya seorang bayong cebok aja nggak bisa cebok sendiri? Aduh, bagaimana cerita? Cuman kan ya harus pada itu jangan dia datang kan sebagai manusia, jadi harus ya pada umumnya manusia gitu. Pada umumnya manusia melahirkan manusia dan pada umumnya manusia tidak ada manusia menyembah anaknya sendiri, betul? Sebenarnya mah cebok sendiri juga bisa Bang Juma. Maksudnya? Kalau cebok sendiri juga sebenarnya bisa. Bayi Yesus cebok sendiri? Bisa, cuman namanya dia kodratnya sebagai manusia datangnya ya harus sebagai manusia. Nah, berarti siapa yang menjadi ibunya di situ? Hah? Siapa yang menjadi ibunya? Ya Bunda Maria lah. Yang cebokin? Ya bundanya. Nah, habis itu besar ibundanya yang cebokin dia nyembah ke anaknya gitu. Mak bisa punya pertanyaan seperti itu. Harus dong. Kan kami umat Islam ini jadi sasaran pemurtadan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh makhluk bangsa menjadi Kristen. Matius 28:19. Sebelum kami menjadi Kristen, ya kami harus bertanya dulu dong. Masa kami harus menyembah anak durhaka? Kuat mah nggak bakal mau Bang Juma. Kenapa? Kalau misalnya umat Islam imannya kuat mah tuh dia nggak mau, nggak bakal mau. Ya makanya kami nggak mau karena kami tahu masa kami menyembah anak durhaka. Iya itu kan nggak ada terpaksaan. Oke, berarti kalian aja yang menyembah anak durhaka, betul? Iya nggak apa-apa. Ya sudah. Kan juga katanya sama nyembah batu. Itu gimana Bang Juma? Jadi sudah Anda akui bahwa agama Anda menyembah anak durhaka? Sudah? Itu kan pemahaman Bang Juma. Jadi apa lagi kalau bukan pemahaman? Kan harus pemahaman. Pemahaman berasal dari kata paham. Paham ini adalah intisari dari kerja otak manusia. Yesus tetap jadi anak Bunda Maria. Cuma setelah dia udah di atas sebagai tahtanya kembali, Maria menyembahnya. Berarti ibu menyembah anak.
Benar. Ya sudah. Kalau ibu menyembah anak, anaknya ini durhaka atau tidak? Apa? Kalau anak menyembah ibu menyembah anak, durhaka atau tidak? Apa dasarnya bisa jadi durhaka tuh? Emangnya Eh, maling kundang? lebih parah dari maling kundang. Kan nggak ada yang mengutuk. Loh, ibu Kalau yang mengandung, ibu yang membesarkan, kok malah menjadi hamba? Aduh, saudara masih ke gereja, Lucius masih ke gereja. masih, Berarti ke sana menyembah anak apa? saya mau menyembah sang sumbernya, Bang Juma. Iya, anak apa yang kau sembah di sana? Allah, saya menyembahnya langsung, Bang Juma. Anak apa yang kamu sembah di sana? Hah? Anak apa yang kamu sembah di sana? Menyembah Allah melalui Yesus, Bang Juma. Melalui anaknya yang ke ibunya, titik-titik ke ibunya. Durhaka Iya. ke ibunya. Betul? Kan sama Yesus juga bisa, Bang Juma. Iya itu, berarti kalian menyembah Bapa melalui anak durhaka, bukan begitu? Kata Allah itu, Yesus itu anak yang dikasihi. Iya, betul. Terus kenapa Anda katakan ajarkan anak durhaka kalau begitu? Bang Juma yang mengatakan itu. Iya, karena Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankannya berarti status dia naik menjadi Tuhan. Maria bagaimana? Bagaimana Jadi dengan tet- saudara kandungnya? Iya ya, kalau gitu berarti Yesus meninggalkan ibundanya ya? Iya. Ibunda dibiarkan seorang diri bahkan disuruh menyembah dia lagi. Apa itu? Harusnya mah dibawa, diajak. Itu baru anak yang top berbakti. Dia sudah punya kerajaan, ibu diangkat menjadi ratu di sana, betul? Iya, harusnya mah gitu. Dengan begitu bahwa Kristen punya ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Iya dong. Iya. Dengan begitu Yesus punya adik-adik kandung, ada sepupu-sepupunya, berarti mereka adalah sepupu-sepupu Tuhan, betul? Aduh, kacau Bang Juma ini, kacau. Betul nggak? Sepupu-sepupu Tuhan, Anda berbaris sebelah sini, ampaunya lebih besar, karena kalian sepupunya Tuhan, betul? Kan anak-anak Tuhan tidak menyembah lagi, tapi mereka adalah pewaris Tuhan. Lalu bagaimana dengan sepupu-sepupu Tuhan? Ayo. Kalau anak-anak Tuhan kan itu kan adanya di kota apa? Kekatolikan Bang Juma. Terus sepupu-sepupu Tuhan gimana? Opung-opung Tuhan. Seram kali, Pak. Seram memang ini ajaran dari sebelah ini. Ajaran dari barat memang serem. Tapi Iya Bang kan? Juma mantap, hebatnya. Isa itu diberkahi di mana saja berada. Itu di Al-Quran. Diberkahi, tidak pernah dikutuk, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, ditombak, dikutuk. Kepada ibu. Dan ibunya, bagusnya lagi di Al-Quran, ibunya tidak menjadikannya celaka. Coba itu. Iya. Al-Quran surah Maryam ayat 32. Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ibuku tidak membuatku celaka. Aku diberkati dimanapun aku berada. Keren. Iya, Roh kebenar. Gimana? Berarti kan tidak ini ya,
tidak terkutuk. Enggak dong. Kata Yesus, Yohanes 16, nomor 12, 13, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan menuntun ke dalam setiap kebenaran. Dia akan memuliakan aku. Berarti roh kebenaran itu ada di Islam. Karena di Islam lah Nabi itu dimuliakan, Yesus dimuliakan, manusia yang lahir tanpa ayah itu dimuliakan di Islam. Kalau di kamu, jangankan dia dimuliakan, dia dikutuk, bahkan menjadi anak durhaka. Ayo. Bang Mak, kan di Islam kan tidak mengakui Yesus mati, tidak mengakui mati disalib gitu, nggak mengakui bangkit. Berarti itu kan Gimana? kan di Islam kan tidak mengakui Yesus mati disalib, bangkit. Itu kan Kristus. Antikristus? Iya. Antikristus itu di dalam kitab 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Nah, orang Kristen apakah menyembah manusia? Kutanya dulu. Enggak. Itulah antikristusnya. Karena Anda tidak percaya Yesus manusia. Dengan alasan apa? Anda tidak mempercayainya dia manusia karena Anda Tuhan kan. Masa kalian menuhankan manusia? Betul? Kan dia kan datang sebagai manusia, Bang. Di mulut Anda ya. Tapi prakteknya di gereja kalian menuhankan dia kan? Berarti dengan kata lain kalian menolak kalau dia itu manusia. Antikristus. Benar nggak? Iya sih. Jadi antikristusnya itu kalian. Kenapa? Kalau kalian mengatakan dia itu adalah manusia, maka tidak mungkin kalian menuhankan. Tapi supaya mensiasati orang, oh kami bukan antikristus loh, kami mengakui dia datang sebagai manusia loh. Pret! Coba kami intip kalian di gereja. Tuhan kami, ya, Tuhan kami, ya, dimuliakan namamu sepanjang hari. Iya kan? Betul kan? Benar nggak? Di gereja, dimuliakanlah namamu Tuhan Yesusku. Di depan kami, oh dia manusia loh, dia manusia loh, dia manusia loh. Intip nanti di hari Minggu. Begitu besar namamu Tuhan, S. Begitu mulia dirimu Tuhan, S. Namamu bergema di seluruh dunia. Semua tunduk di bawah nama Tuhan, S. Betul? Iya kan? Itu. Guna, terus Hah? kalau saya salah menyembah Yesus, terus mau Yesus itu gimana? Yesus itu rasul. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci, hambanya yang tunggal, agar siapa yang percaya kepada hambanya ini, anaknya ini, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wow. Nah, percaya nggak ketika Yesus mengatakan, aku datang untuk Bani Israel saja? Percaya nggak? Percaya. Nah, terus Anda Bani apa? Indonesia saya. Berarti Yesus diutus untuk Anda nggak? Apa? Yesus diutus untuk Anda nggak? Bukan.
Tapi kenapa ke gereja? Kalau Anda percaya hidup kekal ini, dengar Yohanes 17 nomor 3. Masuk surga itu, memperoleh hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Umat Islam, imannya, Tuhannya, Bani Israel adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Menurut Yesus, Yohanes 17:3, apakah umat Islam masuk surga? Umat Kristen juga masuk surga, Bang. Tunggu, Islam dulu. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, Eloah Yakub, dan mengenal aku Yesus yang diutus. Menurut saudara, apakah Islam masuk surga? Masuk. Alhamdulillah. Karena percaya kepada Yesus, dia adalah Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Nah sekarang Sama. Kristen. Sama juga. Yesus Tuhan atau bukan? Manusia dan Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga? Mengenal Yesus sebagai manusia. Jangan kau kenali dia sebagai yang lain, baru bisa masuk surga. Kalau sabar, kalau Yesus mengatakan satu-satunya, itu ada berapa? Satu lah. Kenapa Yesus kau jadikan juga dua? Karena ajarannya begitu, Bang Juma. Jadi saya Ajaran siapa? dari kecil aja udah diajarin begitu. Ajaran dari Yesus. Kalau nggak dari Yesusnya nggak tahu, dapet dari orang tua kan udah kayak gitu. Anda mau masuk surga atau Anda mau masuk neraka? Semua orang juga masuk surga lah. Mau masuk surga itu kalau orang tua ajarkan kita ke neraka, ikut? Ya enggak lah, Bang Juma. Nah, ya sudah. Kalau Bang Suma ternyata yang mengajarkan Anda ke surga, bagaimana? Percaya nggak? Gimana mau percaya, Bang Juma kan belum mengalami. Tapi kan ajarannya Yesus sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mengenal dia, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Belum bisa, Bang Juma, masuk surga karena ajaran Yesus kan belum selesai, masih banyak yang diajarkan. Iya, nanti yang penting kita sudah megang kuncinya dulu. Ente nggak megang kunci, mau kemana ente? Itu kan rumah kita di sana. Kuncinya dipegang dari sekarang, dikantongin, simpan dalam hati, dalam perilaku sehari-hari. Kunci surga itu dipegang. Anda bagaimana mau pegang kunci surga? Kunci surganya mengatakan, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Anda tidak pegang kunci itu, buktinya Anda masih ke gereja menuhankan Yesus. Berarti dua-duanya, Bapa dan Yesus, dua-duanya Tuhan. Loh, Yesus mengatakan satu-satunya, gimana dong? Karena Anda menganggap tadi dua-duanya Tuhan, makanya Anda kelabakan. Berarti Yesus anak durhaka. Karena ibunya sudah pasti menuhankan juga kalau dia Tuhan. Kalau ibunya tidak menuhankannya, berarti ibunya masuk neraka. Kalau ibunya menuhankan, berarti Yesus anak durhaka. Maka yang benar adalah Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul, Yesus hanya Mesias, bukan Tuhan. Titik. Baru bisa masuk surga. Kalau pada saat hari ini, Bang Juma, saya mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan, tapi saya masih Kristen, apakah masuk surga? Tidak bisa masuk surga. Mas, saya sudah mengakui utusan. Faktanya hari Minggu masih pergi gereja. Saya berhenti. Ya sudah, berhenti. Tapi
Kalau sudah berhenti, baca Yohanes 1 nomor 19 sampai nomor 21. Baca itu. Musik, Yohanes musik, musik, musik. Musik, jangan dinyalakan musik. Baca Yohanes 1 nomor 19, nomor 20, 21. Baca itu kalau mau masuk surga. 21. Itu musik kenapa? Ada musiknya. Suruh diam dulu itu, jangan dulu nyanyi. Suruh diam dulu itu. Suruh diam, lempar batu. Diam bilang. Bang Suma lagi berkhotbah, suruh diam. Nah, baca Yohanes 1 nomor 19 sampai 21. Oh, masih ada dandutnya. Udahlah itu aja, anggaplah itu sebagai bekalmu malam ini. Pelajari Yohanes 1 nomor 19 sampai 21. Ternyata orang Yahudi masih menunggu satu nabi yang akan datang. Pada abad pertama, mereka menunggu seorang nabi. Ada 3 yang ditunggu oleh imam-imam kepala, oleh imam-imam dan juga suku Lewi saat itu. Baca Yohanes 1. Yang pertama adalah Elia, yang adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Mesias, yang adalah Yesus. Yang ketiga adalah nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang ini datangnya di abad ke-7. Renungkan, pikirkan. Baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22, 21. Bukankah di dalam kitab Taurat sudah dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Dan akan terjadi. Dan pasti terjadi. Dan tentu terjadi. Bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, dilenyapkan dari bangsa kita. Berarti ada nabi yang datang setelah Yesus. Fungsinya membasmi kebatilan. Berarti ada nabi yang akan datang, yang ditunggu untuk mengejarkan segala kebenaran. Siapakah dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda sudah masuk Islam, Anda mendudukkan Tuhan yang disembah oleh Yesus satu-satunya Tuhan. Anda mendudukkan Yesus sebagai Rasul Tuhan. Dan Anda mendudukkan baginda Rasul Muhammad SAW sebagai pelanjut estafet pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Anda selamat. Anda tidak meninggalkan Yesus. Anda malah semakin mencintai dia. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa yang kalian sebut Yesus tidak pernah sedikit pun dihinakan. Beliau dimuliakan, 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 dimuliakan. Dengan masuk Islam, Anda membuktikan bahwa Anda adalah pengikut Yesus yang setia. Sampai sini paham? Daripada kau di situ menyembah anak durhaka. Kalau kau masih di situ, kau menyembah anak durhaka. Akankah kau masuk dalam surga kalau kau menyembah anak durhaka? Boro-boro masuk surga, masuk akal aja tidak. Oke, saya kira begitu. Saya sudah mau ibadah. Terima kasih adikku yang kusayang, yang ganteng, cakep, manis. Ternyata Aloysius ini orangnya baik hati. Naik lagi nanti ya, kita diskusi lagi. Bertanyalah tentang Islam sepuasmu. Ya, tapi jangan menghujat, jangan menista, jangan menghina. Bertanya, kita edukasi. Apapun itu boleh Anda tanyakan tentang Islam. Insya Allah kami bantu untuk paham. Oke? Oke, terima kasih banyak ya. Kau masih muda, masih ada kesempatan untuk belajar sebelum berkarat otaknya gara-gara Pak Bom-Bom. Jangan ikuti khutbahnya Pak Bom-Bom. Anda ikuti khutbahnya Pak Bom-Bom, nanti Anda mencretnya itu tepung terigu dengan batu tawas. Kalau ikuti dia, kan dia cuma mengajarkan kebodohan. Cukup ya? Oke, makasih Saudara Aloysius Blasing Tandilinti Mingkondong Diobela Polok na Keke Asu Bolong. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi asbab musabab Anda mendapatkan hidayah, hati Anda kemudian diijamah oleh Allah, cahaya ilahi ada pada diri Anda, hidayah kemudian datang nembus kemudian kepada hatimu yang selama ini kelam karena diajarkan oleh orang tua Anda dengan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang seharusnya. Baik teman-teman sekalian, saya kira kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya, atensinya, perhatiannya kepada kita yang ada di sini.
sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyembah anak durhaka, di mana dia adalah anak yang dibesarkan susah payah, tetapi kemudian ternyata ibunya harus menanggung resiko menjadi penyembah anak kandungnya sendiri. Sebentar malam, apakah kita masih membahas tema ini atau kita ganti temanya? Silakan typing di YouTube. Kita membahas tema ini atau kita rubah, kita ganti. Lanjut. Oh, lanjut ini aja. Boleh, boleh. Boleh masih, oke. Oke. Baik. Baik kalau begitu. Saya ikut suara terbanyak. Rupa-rupanya teman-teman di sini 1,9 mengatakan lanjut, temanya ini bagus. Di YouTube juga mengatakan temanya ini aja. Ya. Oke, baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon supaya seluruh yang ada di sini 1,7, 1,9 agar memfollow akun saya Bang Suma 01. Di-follow dong biar tiap hari pergerakannya, pengikutnya banyak. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak yang memposting ulang, maka semakin banyak orang yang menyimak, menyaksikan materi apa yang kita sajikan. Jadi kita jangan selamat sendiri, teman-teman kita yang lain juga butuh diselamatkan. Di-follow ya. Di-follow akunnya, kemudian nanti ketika kita live itu di-share, diperbanyak, kemudian posting ulangnya supaya orang-orang yang di luar sana yang lagi galau mencari mana yang benar, agama mana yang benar, kita bisa, ajaran kita bisa sampai, mereka bisa paham, mereka bisa mendengarkan. Jadi kita memiliki amal jariah. Oleh karena kita, maka orang-orang itu menyaksikan apa yang ini, teman-teman. Sorry. Apa yang menjadi sajian kita sepanjang kita diskusi. Jadi di follow akun kita supaya semakin meluas dakwah kita, semakin banyak orang yang menyimak, semakin banyak orang yang menyaksikan. Itu berarti dari berkat upaya kita semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah. Begitu teman-teman sekalian. Oke, kita tutup ya. Terima kasih banyak, sebentar malam kita ketemu lagi. Oh ya, terakhir terkait dengan lomba mu'alaf, itu kotanya masih belum cukup. Jadi teman-teman kalau ada tetangga yang mu'alaf, tolong disampaikan bahwa ada perlombaan. Ini mu'alaf kita masih pada malu-malu nih. Padahal lumayan cukup besar hadiahnya. Sahabat Cindy, barakallah. Total hadiah itu 20 jutaan. Juara 1 3 juta, juara 2 sekian, juara 3 sampai harapan 3. Berarti ada 6 yang akan mendapatkan hadiah. Dan lumayan besar. Upayakan mendaftar segera mu'alaf kita ini supaya bisa ikut lomba. Ya, kalau sudah tercapai kuotanya 12 mu'alaf, kita akan mulai. Ada beberapa yang sudah daftar tapi tidak ada ijazahnya kayaknya, ijazah mu'alafnya, sertifikatnya maksudku. Baik sahabat-sahabat sekalian, karena di tempat saya sudah hampir buka, kita tutup. Sebentar malam kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Teman-teman yang minta permintaan sebentar malam baru hadir lagi ya. Kita diskusi lagi tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.